Nikah yuk. Ayo, Emang segampang itu menikah? ronda keliling bawa kentongan, siap siaga jaga keamanan. Hati-hati memilih pasangan, jangan sampai nanti disia-siakan. Mengapa harus berhati-hati dalam memilih pasangan dan apa saja yang harus dilakukan? Kita akan membahasnya di sini dalam program Kapas. Keluarga Allah pasti akan ke surga. Mengapa harus sangat berhati-hati dalam memilih pasangan hidup? Karena dengan orang itulah kita akan menghabiskan sisa hidup kita. Horace Jackson Brown Jr., seorang penulis terkenal Amerika, mengatakan, pilihlah pasangan hidup Anda dengan hati-hati, sebab dari satu keputusan ini akan datang 90% kebahagiaan atau kesengsaraan Anda. Seorang penulis Kristen terkenal juga bernama Ellen G. White, dalam bukunya Adventist Home halaman 43 mengatakan bahwa dari saat pernikahanlah banyak pria dan wanita menentukan keberhasilan atau kegagalan mereka dalam hidup ini dan harapan mereka akan kehidupan di masa depan. Baik pria ataupun wanita, bila tidak berhati-hati dalam memilih pasangan hidup, maka beberapa hal mungkin bisa terjadi. Yang pertama, adanya ketidakbahagiaan. Pernikahannya akan membawa ketidakbahagiaan dan akan mengalami banyak penderitaan batin. Yang kedua, bila tidak berhati-hati, kehancuran dalam rumah tangga bisa terjadi. Tiap hari ada adu mulut, tiap hari ada pertengkaran, ada saja yang bisa menjadi masalah di dalam rumah tangga. Yang ketiga, hal ini membuat tekanan batin dan depresi dan sudah pasti berdampak pada kesehatan fisik dan juga kesejahteraan hidup. Dan yang keempat, bila tidak hati-hati dalam memilih pasangan hidup, akan mungkin terjadi perpisahan dan perceraian dalam rumah tangga. Dan yang kelima, mungkin akan terjadi abuse dalam bentuk kekerasan dalam rumah tangga, entah itu secara fisik, entah itu kekerasan verbal, mental, seksual, dan kekerasan lainnya. Jadi sekali lagi, harus sangat berhati-hati dalam memilih pasangan hidup. Nah, saya jadi penasaran, apa sih yang sering membuat pria atau wanita tidak hati-hati dalam memilih pasangan hidup mereka? Yang pertama adalah terlalu terburu-buru. Beberapa orang terlalu terburu-buru dalam memilih pasangan hidup karena tekanan sosial, keinginan untuk menetap, atau karena mereka merasa sendirian. Hal ini dapat menyebabkan mereka mengabaikan perbedaan-perbedaan yang penting atau tidak mempertimbangkan secara mendalam apakah pasangan tersebut benar-benar cocok dengan mereka. Selanjutnya adalah terjebak romantisasi. Seseorang dapat terjebak dalam romantisme dan keindahan permukaan sebuah hubungan tanpa memperhatikan kecocokan yang lebih dalam. Hal ini dapat menyebabkan mereka melihat pasangan mereka melalui kacamata berwarna mawar dan tidak mampu melihat tanda-tanda yang mungkin menandakan ketidakcocokan atau masalah potensial. Jadi mereka dibutakan oleh cinta sehingga mengaburkan logika sampai ada istilah bucin atau budak cinta. Hal ini banyak terjadi pada wanita karena sering termakan rayuan laki-laki sehingga mau saja diajak menikah. Selanjutnya, acuh dan tidak peduli akan nilai-nilai penting berumah tangga. Hal ini menghasilkan pribadi yang tidak memiliki tujuan dan kriteria yang jelas dalam memilih pasangan. Jadi jika seseorang tidak memiliki kriteria yang jelas tentang apa yang mereka cari dalam pasangan hidup, mereka mungkin menjadi kurang selektif dalam proses pemilihan. Ini dapat menyebabkan mereka menyerah pada kesempatan yang mungkin tidak cocok dengan mereka secara keseluruhan. Selanjutnya, terlalu terikat pada penampilan atau status juga materi. Orang mungkin terlalu fokus pada penampilan fisik atau status sosial pasangan mereka tanpa memperhatikan nilai-nilai, kepribadian, atau kompatibilitas yang lebih dalam. Hal ini dapat menyebabkan mereka memilih pasangan yang tidak cocok secara keseluruhan. Yang terakhir adalah pengaruh media sosial. Media sosial sering membuat orang gampang menjalin hubungan dan mengikat komitmen untuk menikah. Hal ini membuat kurangnya pengenalan akan calon pasangan dan bisa mengakibatkan penyesalan sesudah menikah. Contoh yang terjadi baru-baru ini adalah kasus pria Cianjur yang baru sadar ternyata pasangan yang dinikahinya adalah seorang laki-laki. Diinformasikan perkenalan mereka hanya lewat media sosial dan menjalin hubungan secara virtual. Buru-buru menikah ternyata tidak sadar bahwa pernikahan mereka adalah sesama laki-laki. Nah, inilah beberapa alasan mengapa banyak orang yang kurang hati-hati dalam memilih pasangan. Kalau begitu, apa yang perlu dilakukan untuk memilih pasangan hidup? Adventist Home halaman 43 mengatakan jika mereka yang sedang merencanakan pernikahan tidak ingin mengalami pengalaman yang menyedihkan dan tidak bahagia setelah menikah, mereka harus menjadikannya sebagai bahan renungan yang serius dan sungguh-sungguh.
Jadi sebelum memutuskan untuk memilih pasangan hidup dan menikah, maka prinsip atau aturan utama yang pertama adalah pria dan wanita harus mempertimbangkan hal tersebut dengan penuh doa dan penyerahan. Halaman 71 dari buku yang sama dikatakan, jika pria dan wanita memiliki kebiasaan berdoa 2 kali sehari sebelum mereka merenungkan pernikahan, mereka harus berdoa 4 kali sehari ketika langkah tersebut akan diambil. Nah, prinsip yang kedua adalah pilihlah pasangan hidup yang seiman. 2 Korintus 6 ayat 14 mengatakan, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Adanya aturan ini karena Allah ingin supaya anak-anaknya memiliki pernikahan yang bahagia. Prinsip selanjutnya adalah sebelum menikah, maka pria dan wanita Kristen perlu mencari persetujuan Allah. Adventist Home halaman 43 katakan, orang Kristen yang tulus tidak akan memajukan rencananya ke arah ini tanpa mengetahui bahwa Tuhan menyetujui jalannya. Ia tidak akan mau memilih untuk dirinya sendiri, tetapi akan merasa bahwa Allah yang harus memilih untuknya. Kita tidak boleh menyenangkan diri kita sendiri karena Kristus tidak menyenangkan dirinya sendiri. Halaman yang ke-70 dikatakan, surga memandang dengan senang hati pada pernikahan yang dibentuk dengan keinginan yang sungguh-sungguh untuk menyesuaikan diri dengan petunjuk-petunjuk yang diberikan di dalam Alkitab. Nah, aturan atau prinsip selanjutnya adalah bahwa pasangan yang kita pilih haruslah seseorang yang takut akan Allah dan gemar melayani Tuhan. Dalam buku Adventist Home halaman 44 dikatakan, perhatian yang besar harus diberikan oleh kaum muda Kristen dalam membentuk persahabatan dan dalam memilih sahabat. Berhati-hatilah, jangan sampai apa yang sekarang kamu anggap sebagai emas murni ternyata adalah logam dasar. Pergaulan duniawi cenderung menempatkan penghalang-penghalang di jalan pelayananmu kepada Allah dan banyak jiwa yang hancur karena persekutuan yang tidak bahagia, baik dalam hal bisnis maupun perkawinan, dengan mereka yang tidak pernah dapat meninggikan atau memuliakan. Selanjutnya, jangan lupa prinsip bahwa orang yang akan menjadi pasangan hidup kita dalam pernikahan adalah orang yang kita cintai dan mencintai kita. Dari buku yang sama halaman 44 dikatakan tidak akan dapat dimengerti bila seseorang boleh menikahi orang yang tidak dicintainya. Ini akan menjadi dosa, tetapi rasa cinta dan sifat emosional tidak boleh dibiarkan membawa kehancuran. Tuhan menuntut segenap hati, kasih sayang yang tertinggi. Jadi cinta itu harus mutual, artinya keduanya saling mencintai, bukan cinta yang bertepuk sebelah tangan. Kemudian bedakan antara hawa nafsu dan cinta yang rela berkorban, cinta yang akan menjaga kekudusan dan kehormatan, serta menjunjung tinggi kemuliaan Allah. Cinta seperti ini bukanlah cinta yang dilandaskan pada emosi yang dibutakan oleh perasaan, tetapi pada kasih akan Allah. Selanjutnya, prinsip kecocokan satu dengan yang lain. Itulah sebabnya sebelum menikah, perlu waktu untuk mengenal satu dengan yang lain. Dalam buku Message to Young People, halaman 453 dikatakan, kesengsaraan seumur hidup dapat terjadi akibat persatuan mereka yang tidak beradaptasi satu sama lain. Dalam banyak kasus, hanya perlu beberapa bulan bagi suami dan istri untuk menyadari bahwa watak mereka tidak akan pernah bisa menyatu. Dan hasilnya adalah perselisihan yang terjadi di dalam rumah tangga, di mana seharusnya hanya ada cinta dan keharmonisan surga. Jadi keduanya harus mempelajari karakter masing-masing. Dan jangan pernah bersatu dengan pria atau wanita yang karakternya akan membuat kita menyesal seumur hidup. Selanjutnya, perlu dipertimbangkan juga prinsip kesehatan calon pasangan dan sosial. Kesehatan pasangan akan mempengaruhi kelangsungan hidup keluarga dan faktor sosial kedua keluarga besar akan mempengaruhi kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga. Tentu perlu adanya restu dari orang tua. Dan yang paling terakhir adalah faktor kecocokan latar belakang, pendidikan, nilai-nilai kehidupan, dan lain sebagainya yang harus dipelajari satu sama lain untuk dilihat apakah benar-benar sesuai atau tidak. Serta faktor penunjang lain seperti pekerjaan yang akan menopang kehidupan sesudah berumah tangga. Jadi, pilihlah dia yang memang adalah tulang rusukmu. Alkitab katakan dalam Kejadian 2 ayat 21-23, lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki.
Dalam buku Adventist Home halaman 50 dikatakan cinta sejati adalah prinsip yang tinggi dan suci, sama sekali berbeda karakternya dengan cinta yang dibangkitkan oleh dorongan hati dan yang tiba-tiba mati ketika mendapat ujian berat. Cinta adalah tanaman yang tumbuh di surga dan harus dipupuk dan dipelihara. Hati yang penuh kasih sayang, perkataan yang jujur dan penuh kasih akan membentuk keluarga-keluarga yang bahagia dan memberikan pengaruh yang meninggikan kepada semua orang yang berada dalam lingkup pengaruhnya. Demikianlah pembahasan kita kali ini. Bila sahabat Kapas merasa diberkati, jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Cornelius Media. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian dan salam Kapas.